Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel K23. Sebentar lagi mungkin akan tiba saatnya liburan anak-anak sekolah. Nah, kali ini saya akan mencoba traveling melalui Google tentunya. Saat ini saya tidak akan traveling langsung ke lokasi tujuan, tetapi kali ini saya akan mencoba traveling dan merekomendasikan 7 destinasi wisata yang lagi hits di Indonesia. Berikut adalah destinasi wisata tersebut. Pertama, Jembatan Rengganis, Bandung, Jawa Barat. Berwisata ke Bandung dengan lupa mampir ke Jembatan Gantung Rengganis yang ada di kawasan Gunung Patuha, Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dilansir dari bandung.go.id, jembatan gantung ini terpanjang di Asia, yaitu sepanjang 370 meter, dilengkapi dengan kabel seling 50 mm dengan 4 bentang di bagian bawah dan 2 pada suspensinya. Kenapa alasan jembatan gantung Rengganis ini dijadikan salah satu tujuan objek wisata? Jembatan ini menggunakan kayu ulin sehingga membuat jembatan ini terasa alami, cocok dengan pemandangan alam di sekitar jembatan yang dipenuhi pepohonan. Sementara untuk harga tiket masuk objek wisata ini mulai dari Rp70.000 untuk masuk ke objek wisata kawasan Rengganis dan Suspension Bridge atau jembatan gantung Rengganis. Ada juga tiket VVIP yaitu sebesar Rp100.000 untuk semua wahana glamping, lakeside situ Patenggang, Kawah Rengganis dan jembatan gantung Rengganis itu sendiri. Kita lanjut ke destinasi wisata yang kedua. Destinasi wisata yang kedua adalah Solo Safari, Jawa Tengah. Di kota Solo, Jawa Tengah terdapat kebun binatang baru yang dikelola Taman Safari yang bernama Solo Safari. Kebun binatang ini dahulunya bernama Taman Satwa Taru Juru atau disingkat TSTJ, yang kemudian direnovasi total. Ada sekitar 87 spesies, 400 ekor hewan dengan 97 satwa dilindungi di Solo Safari. Hewan ini tak lagi di kandang dalam jeruji besi seperti dahulu, sehingga bergerak lebih bebas. Tapi tenang saja, walaupun mereka tidak ada di dalam kandang dan bergerak bebas, pengelola sudah membuat pengaman agar binatang buas tak masuk ke area pengunjung. Yang menarik, kamu bisa menikmati makan sambil menyaksikan singa dari dekat dan hanya dibatasi kaca tebal. Untuk tiket masuk kawasan ini mulai dari Rp45.000 dan Rp30.000 untuk anak-anak. Lanjut ke destinasi wisata yang ketiga. Destinasi wisata yang ketiga adalah Hidden Canyon Beji, Guang, Bali. Bali memang memiliki permata tersembunyi bernama Hidden Canyon Beji Guang yang berada di Desa Guang, Sukawati, Kabupaten Gianyar. Tempat wisata alam ini termasuk masih baru. Ngarai ini adalah lembah yang dalam sempit dengan lereng yang sangat curam akibat erosi aliran sungai. Dilansir dari Hidden Canyon, jika ingin berwisata alam di sini, kamu harus menyiapkan stamina dan kondisi yang fit. Perjalanan di Hidden Canyon ini cukup menantang, tetapi sepadan dengan pemandangan indah yang disajikan. Kalian harus menempuh rute sepanjang 700 meter menyusuri sungai yang berbatu licin sampai mencapai Ngarai. Wisatawan disarankan untuk menggunakan jasa pemandu. Jasa pemandu tersebut adalah orang-orang lokal. Tentunya mereka lebih tahu medan yang akan dilalui. Adapun harga tiket untuk masuk ke kawasan wisata ini sebesar Rp100.000 per orang, tetapi akan lebih murah jika berangkat bersama teman-teman.
Lanjut ke objek wisata yang keempat. Objek wisata yang keempat adalah Bukit Kubu Sumut. Di Sumatera Utara, kalian bisa berwisata alam ke Bukit Kubu yang memiliki daya tarik berupa hamparan rumput hijau dan berbagai arena bermain. Bukit Kubu juga memiliki wisata sejarah karena terdapat hotel tua yang dibangun sejak tahun 1939 dan rumah singgah Presiden Soekarno di zaman Belanda. Di sana kalian bisa melakukan berbagai aktivitas, misalnya naik ATV, naik kuda, hingga bermain layang-layang. Lokasinya berada di Jalan Jamin Ginting, Sempajaya, Prastagi, Karo, Sumatera Utara. Adapun harga tiket untuk masuk ke destinasi wisata ini adalah Rp20.000. Cukup murah, bukan? Selanjutnya kita masuk ke destinasi wisata yang kelima. Destinasi wisata yang kelima adalah air terjun Ciwuteja, Lombok Utara. Air terjun Ciwuteja sering disebut air terjun kembar. Seperti namanya, air terjun ini punya dua cabang air. Dilansir dari situs menlok.co.id, ketinggian air terjun ini mencapai 40 meter. Lokasinya berada di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Air terjun Ciwuteja masuk di dalam kawasan hutan wilayah kerja Resort Sontong Sidutan. Untuk menuju ke lokasi ini, kalian harus melewati jalan sempit, sehingga lebih baik menggunakan motor atau menyewa motor di sana. Kita lanjut ke destinasi wisata yang keenam. Destinasi wisata yang keenam adalah Pulau Lanjukang, Makassar. Dilansir dari sulselprop.co.id, Pulau Lanjukang baru dibenahi sejak beberapa tahun terakhir karena ditetapkan sebagai percontohan pulau wisata. Tempat wisata alam ini masuk dalam gugus Permode yang memiliki luas sekitar 6 hektar area. Pulau ini dikelilingi pasir putih yang lembut dengan air laut yang tenang dan dangkal, sehingga cocok untuk melakukan snorkeling. Lokasinya berada di Kelurahan Barang Candi, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita lanjut untuk destinasi wisata yang terakhir, yaitu destinasi wisata yang ketujuh adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Papua. Untuk destinasi wisata yang ketujuh ini adalah destinasi wisata yang paling ujung. Taman Nasional Teluk Cendrawasih atau TNTC adalah tempat wisata alam yang menyajikan keindahan laut yang menjadi habitat ikan terbesar di dunia, yaitu ikan hiu paus. Dilansir dari jurnal Kemendikbud, TNTC berbeda dengan habitat hiu paus di daerah lain. Kemunculan hiu paus TNTC ini tidak musiman, sehingga selalu ada setiap tahunnya. Di sana kalian bisa menyelam sambil menyaksikan hiu paus, tetapi ada aturan-aturan yang harus ditaati. Tak hanya hiu paus, wisatawan juga bisa menyaksikan beruang endemik. Wisatawan juga bisa menyaksikan burung endemik Papua, yaitu burung cendrawasih. Berdasarkan administrasi pemerintahan, TNTC berada di wilayah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Kabupaten Teluk Wondama meliputi 13 distrik, sedangkan Nabire meliputi 2 distrik. Nah, demikian 7 tempat wisata yang lagi viral tahun 2023 ini. Tempat wisata mana yang akan kalian kunjungi? Boleh kalian cek-cek atau boleh kalian searching di beberapa situs yang menampilkan wajah-wajah tentang 7 destinasi wisata tersebut. Demikian informasi tentang 7 destinasi wisata yang ada di Nusantara yang sedang hits.
Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk mendukung dan menambah berkembangnya channel ini. Sekian dan terima kasih.